Hai sobat, jumpa lagi di channel Pupuk Eduka. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar mengenai fluida dinamis. Video bagian pertama mengenai persamaan kontinuitas. Nah, sebelum masuk pada pembahasan pokok mengenai persamaan kontinuitas, di sini kita akan bahas mengenai debit aliran fluida terlebih dahulu. Nah, kenapa kita membahas debit aliran fluida? Karena konsep debit aliran fluida ini merupakan konsep dasar untuk nantinya kita membahas persamaan kontinuitas. Nah, debit aliran fluida itu merupakan besaran yang menunjukkan volume fluida yang mengalir pada suatu penampang tiap satuan waktu. Simpelnya adalah banyaknya volume fluida yang mengalir pada suatu penampang tiap satuan waktu. Itu yang dinamakan sebagai debit aliran fluida. Debit aliran fluida itu dirumuskan menggunakan dua buah persamaan, yakni yang pertama persamaannya Q sama dengan P dibagi dengan T, atau Q sama dengan A dikali dengan P. Untuk keterangannya di sini sudah saya cantumkan. P kapital itu merupakan volume fluida dengan satuan meter pangkat 3. Kemudian T itu adalah waktu dengan satuan sekon. A itu merupakan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. P kecil itu adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon. Dan Q itu merupakan debit aliran fluida dengan satuan meter pangkat 3 per sekon. Setelah memahami pembahasan sebelumnya mengenai debit aliran fluida, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan kontinuitas. Simpelnya, persamaan kontinuitas itu adalah persamaan yang membahas mengenai debit aliran fluida yang melewati dua buah penampang yang berbeda, di mana debit aliran fluida tersebut nilainya konstan atau tetap. Untuk lebih memahami mengenai persamaan kontinuitas, di sini ada sebuah ilustrasi berupa gambar. Nah, jadi ini merupakan gambar sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda. Ada A1 dan ada A2. Jadi ketika fluida itu masuk pada luas penampang 1 dan keluar pada luas penampang 2, itu debitnya akan sama. Penjelasan lebih lanjut mengenai ilustrasi pada gambar berikut adalah, jadi pada pembahasan fluida dinamis ini, fluida itu diasumsikan ideal. Meskipun dalam pada kenyataannya sangat susah menemukan fluida yang ideal. Jadi sebagaimana yang dilukiskan pada gambar di samping, lintasan setiap partikel fluida akan membentuk sebuah garis aliran. Jadi dia lintasannya ada lintasan A, kemudian ada lintasan B, dan ada lintasan C yang membentuk sebuah garis aliran. Fluida ideal tidak dapat dimampatkan atau dikompresi dan juga tidak memiliki kekentalan atau viskositas. Oleh karena itu, hasil kali luas penampang dengan kecepatan fluida akan selalu konstan. Nah, hasil kali luas penampang dengan kecepatan fluida itu merupakan debit aliran fluida. Jadi, debit aliran fluida yang masuk di luas penampang 1 itu akan sama dengan debit aliran fluida yang keluar dari luas penampang 2. Sehingga persamaan kontinuitas dirumuskan sebagai berikut. A1P1 sama dengan A2P2. A1 ini luas penampang 1, P1 adalah kecepatan aliran fluida pada luas penampang 1, A2 ini adalah luas penampang 2, dan P2 adalah kecepatan aliran fluida pada luas penampang 2. Jadi debit aliran fluida pada luas penampang 1 akan sama dengan debit aliran fluida pada luas penampang 2. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai persamaan kontinuitas, kita akan membahas mengenai contoh soal persamaan kontinuitas. Contoh soalnya sebagai berikut. Nah, sebuah pipa yang diletakkan secara horizontal memiliki dua buah luas penampang yang berbeda, yaitu 600 mm kuadrat dan 200 mm kuadrat. Air mengalir dari penampang besar ke penampang kecil. Jika kecepatan arus pada penampang besar 4 meter per sekon, tentukan. Yang A, kecepatan arus air pada penampang kecil.
Nah, selanjutnya yang B adalah volume air yang mengalir setiap menit. Seperti biasa, untuk penyelesaian soal fisika, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan variabel yang diketahui dan variabel yang ditanyakan. Variabel yang diketahui di sini ada 3 buah, yakni A1, A2, dan P1. Nah, A1 itu luas penampang 1 nilainya adalah 600 mm². Satuannya kita ubah ke meter kuadrat menjadi 6 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. A2 di sini adalah luas penampang 2, nilainya 200 mm². Satuannya kita ubah ke meter kuadrat menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. P1 nilainya 4 meter per sekon. P1 ini adalah kecepatan aliran fluida di luas penampang 1, ya, di A1. Untuk variabel yang ditanyakan di sini ada 2 buah. Yang pertama itu ada kecepatan air pada penampang kecil atau P2 dan volume air tiap menit. Nah, dinamakan dengan P kapital, ya. Setelah menuliskan variabel yang diketahui dan variabel yang ditanyakan, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Pada pembahasan, pertama-tama yang akan kita cari adalah kecepatan air pada penampang kecil atau P2. Nah, untuk mencari P2 di sini kita menggunakan persamaan kontinuitas. Di A1 P1 sama dengan A2 P2. Nilai P2 kita bisa dapatkan secara matematis dari persamaan kontinuitas ini dengan cara memindahkan A2 ini ke ruas kiri. Jadi tadinya dia pengali, kalau dipindahkan menjadi pembagi. Sehingga nilai P2 itu didapat yakni A1 P1 per A2. Setelah dapat persamaan seperti ini, kita tinggal masukkan variabel-variabel yang diketahui. Jadi P2 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 4. Nah, dari sini kita dapat sederhanakan nilai 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 4 ini kita bisa saling sederhanakan. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, kemudian dikali 4 akan menghasilkan nilai 12. Sehingga dapat P2 atau kecepatan air pada penampang kecil sama dengan 12 meter per sekon. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai volume air tiap menit. Jadi untuk mencari nilai volume air tiap menit, itu kita dapat menggunakan persamaan debit aliran fluida. Sebagaimana yang kita ketahui, nilai dari debit aliran fluida itu sama dengan volume dibagi waktu dan sama dengan luas penampang dikali kecepatan aliran fluida. Nah, sehingga dari persamaan ini secara matematis kita dapat mencari nilai volume yang mengalir tiap menit itu P sama dengan A dikali P kali T. Setelah kita dapatkan persamaan volume aliran fluida tiap menit, nah di sini kita tinggal masukkan nilai dari variabel-variabel yang kita ketahui. Jadi di sini saya tekankan variabel luas penampang dan variabel kecepatan aliran fluida ini kita bisa memakai salah satunya. Mau memakai yang di luas penampang 1 atau mau memakai yang luas penampang 2. Nah, di sini kebetulan yang saya substitusikan ke persamaan ini itu yang luas penampang 1. Jadi ini adalah nilai A1 6 kali 10 pangkat min 4. Kemudian ini adalah kecepatan aliran fluida pada luas penampang 1 yakni 4 meter per sekon, ya. Nah, setelah dimasukkan terdapat P sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 dikali 4 dikali 60. Oke, di sini saya kalikan 6 kali 4 kali 6 itu hasilnya 144. Nah, 10 pangkat min 4 ini dikali dengan 10 di 60 ini itu akan menghasilkan 10 pangkat min 3. Jadi volume sama dengan 144 kali 10 pangkat min 3. Ya, nah di sini saya ubah menjadi pecahan desimal. P sama dengan 1,44 kali 10 pangkat min 1 meter pangkat 3. Nah, caranya mengubah menjadi pecahan desimal kayak ini, nah kita tinggal pindahkan nih komanya, ya, ke kiri. Jadi semakin ke kiri koma dalam pecahan desimal, maka nilai pangkat ini akan semakin besar. Nah, kan min 1 lebih besar daripada min 3. Nah, sampai di sini pembahasan kali ini mengenai persamaan kontinuitas. Jadi jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Jadi sampai jumpa di video berikutnya.